Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam renungan pagi kita. Hari ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 ini. Kita bersyukur atas kasih, rahmat, dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata bagi kita. Dan kalau hari ini kita diberikan kesempatan, ini juga karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan bagi orang berharap kepadanya. Bahkan rahmatnya selalu baru tiap pagi bagi kita. Ibu dan Bapak, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan bagi kita akan saya bagikan dari Amsal pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan demikian menjelaskan kepada kita juga sekaligus kita sudah melewati kitab Mazmur yang sebanyak 150 pasal, dan sekarang kita masuk dalam Amsal pertama. Dengan kata lain, kita akan menikmati firman Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa melihat amsal-amsal yang dituliskan yang memberikan hikmat dan pengetahuan bagi orang yang menikmatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan bacakan Amsal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang-orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ibu dan Bapak, saudaraku dikasih Tuhan, kitab Amsal ini adalah berkaitan tentang suatu pepatah, perbandingan, kata-kata bijak, atau pertanyaan-pertanyaan singkat yang mengungkapkan suatu prinsip atau sebuah pengamatan tentang perilaku manusia dari sudut pandang Allah. Sekali lagi saya katakan, dari sudut pandang Allah. Dan diberikan untuk mengajar umat Allah. Sekali lagi saya katakan, Amsal ini diberikan untuk mengajar umat Allah bagaimana menjalani kehidupan, yaitu kehidupan yang menyenangkan Tuhan, kehidupan yang hidup berhasil dan bahagia, kehidupan yang menjauhi kesusahan hidup karena dosa. Sekali lagi saya katakan, ini Amsal yang dituliskan oleh Salomo, anak Daud. Kita tahu bahwa Salomo punya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Tidak semua harus diikuti, tapi sebagai pelajaran bagi kita. Kenapa saya katakan tidak semua diikuti? Karena istrinya aja 1000, saudara. Jadi itu nggak perlu diikuti. Tetapi hikmat dia, cara menghadapi, cara bagaimana menjalani kehidupan. Walaupun kita tahu pada akhirnya Salomo ini tidak menunjukkan hikmat yang baik di dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan kembali bahwa melalui Amsal ini memberikan kita atau mengajari kita bagaimana cara menjalani kehidupan untuk menyenangkan Tuhan, hidup berhasil dan bahagia, dan menjauhi kesusahan hidup karena dosa. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin mengalami kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dan saya percaya kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan, hidup berhasil dan berbahagia, menjalani kesusahan, menjauhi kesusahan hidup karena dosa, ya, kitab Amsal inilah menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Kenapa saya katakan itu sangat penting? Karena dalam bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dari Amsal pasal pertama ini, dituliskan ini adalah sebuah prolog, pengantar. Dan dalam pengantar ini disampaikan tujuan dari tulisan Amsal ini. Dituliskan untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dan manfaatnya untuk apa? Dikatakan mengetahui hikmat dan didikan. Dan kalau kita membaca Amsal dengan rajin, dengan tekun, kita akan mengetahui hikmat dan didikan. Kita juga akan mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk memberikan apa lagi? Menerima didikan yang menjadikan pandai, benar, adil, dan jujur. Wah, saya waktu baca ini, yes, ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena seringkali orang berpikir kalau punya pendidikan tinggi, maka dia akan memiliki kepandaian yang lebih. Nah, tidak salah.
Tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan atau menikmati, punya kesempatan menikmati pendidikan tinggi. Kenapa saya katakan tidak semua orang mampu dan tidak punya kesempatan? Karena ini berkaitan dengan dana, keuangan. Tapi hal ini firman Tuhan mengatakan orang yang mencintai firman Tuhan, mencintai Amsal, menerima didikan untuk menjadikan pandai. Berarti bisa pandai. Dan bukan hanya pandai tapi benar, adil dan jujur. Hanya membacanya, merenungkannya, mengikutinya akan menjadi pandai. Jadi saya mau beritahukan juga, kalau ada orang berkata, waduh, saya ini pendidikannya hanya rendah, gak bisa sepandai orang-orang yang berpendidikan tinggi. Stop. Ada Amsal, firman Tuhan yang menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa menjadikan pandai. Tapi dikatakan lagi tujuannya adalah memberi kecerdasan yang tidak, bagi yang tidak berpengalaman. Ya, kecerdasan itu terkait dengan pengalaman. Karena dikatakan pengalaman adalah guru yang baik. Tapi saya mau sampaikan, kalaupun orang itu belum berpengalaman, dia bisa mengalami kecerdasan yang luar biasa melalui Amsal. Bukan hanya sampai memberikan kecerdasan, memberikan pengetahuan, kebijaksanaan kepada orang muda, menambah ilmu yang bagi orang yang bijak. Jadi kalau seandainya ada orang berkata, aku sudah bijak, aku sudah punya pengalaman, punya pengertian, saya beritahu, Amsal ini juga bermanfaat untuk menambah ilmu bagi orang bijak, memberi bahan pertimbangan bagi orang berpengertian. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya Amsal ini adalah kebutuhan kita untuk bisa menjalani kehidupan menjadi hidup yang berkemenangan, semakin mencintai Tuhan, dan juga itu bahagia berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Dan dikatakan melalui Amsal yang kita pelajari, kita juga bisa mengerti perkataan orang-orang bijak dan mengajarkan kepada kita melalui Amsal ini, yaitu tentang takut akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan, mencintai Tuhan. Melalui Amsal ini kita akan semakin diperkaya, semakin diberkati. Hal ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya Amsal ini bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan. Amsal ini bermanfaat untuk meningkatkan kepandaian. Amsal ini bermanfaat untuk meningkatkan sikap hati yang takut akan Tuhan. Bermanfaat. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, kita akan mempelajari Amsal ini bukan untuk menambah pengetahuan, tapi menambah cinta kita kepada Tuhan, semakin hormat akan Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Dan saya mau memastikan kepada Bapak Ibu, setiap hari mari kita mengikuti podcast ini, karena saya akan membagikan berkat-berkat yang ada dalam kitab Amsal ini sebanyak 31 pasal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berarti selama 1 bulan kita akan baca, atau 1 bulan lebih kita akan baca, kita akan renungkan, dengan harapan kita akan semakin mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tentunya Bapak Ibu juga tahu kan satu lagu pujian tentang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya firman itu bisa menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Kalau kita berpegang kepada firman itu, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhasil. Makanya dikatakan Amsal ini tuliskan supaya kita memperoleh hidup yang berhasil, hidup yang bahagia, hidup yang menjauhi kejahatan atau menjauhi kesusahan hidup karena dosa, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan berdasarkan firman Tuhan ini juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mendapatkan pengertian bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada umatnya. Bagaimanapun keadaan status sosial kita, bagaimanapun tentang tingkat pendidikan kita, ada satu garansi yang diberikan oleh Tuhan, jaminan bagi setiap umatnya untuk terus mengalami kemajuan, karena Tuhan itu bersedia mengajar, menuntun kita untuk lebih bijak dan untuk lebih berpengetahuan, yaitu melalui firman-Nya. Amsal ini, saudaraku dikasih Tuhan, kalau ada bimbingan belajar kan untuk lebih berpengetahuan ya. Ada les ya, pelajaran misalnya les musik ya. Seperti saudara saya Pak Ridwan Sinaga, ada les musik yang membuat orang itu semakin meningkat pengetahuannya, kan pengetahuan musiknya. Nah, tapi bukan hanya sampai di sana. Supaya orang itu semakin terampil dalam hal itu, maka diajari di dalam hal itu. Ya, Bapak dan Ibu, saya mau katakan tentu itu hal yang baik, tapi ini juga punya keterbatasan. Dan kalau kita ikut les, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, tapi saya mau katakan Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas dan bersedia mengajari kita tanpa bayar, saudara. Supaya apa? Supaya lebih pandai, supaya bisa lebih cerdas, supaya memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Diberikanlah firman-Nya, itu Amsal ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, karena Amsal ini bermanfaat juga membawa hidup yang berhasil. Jika kita mau mengatakan, aku mau hidup berhasil, mari kita semakin mencintai firman Tuhan. Maka saya katakan, jika kita atau Anda dan saya mengatakan kurang berpengalaman, atau mengatakan maaf kurang cerdas, kurang bijak, dan kurang berhikmat, ini solusinya. Baca Amsal, yaitu baca firman Tuhan, yang akan memberikan pengalaman, memberikan kecerdasan, kebijakan, dan hikmat bagi kita. Dan saya mau katakan juga, jika saudara merasa selama ini saudara merasa, aku tidak sepandai dia, aku tidak seberhikmat dia, jangan tawar hati, jangan minder. Ada solusinya nih. Tuhan sudah memberikan supaya kita bisa mempelajari Amsal-Amsal ini, dan kita bisa akan mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan, yang menuntun kita di jalan-jalan kehidupan kita untuk mengalami kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan, dan hati yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita semakin rajin, semakin serius, semakin sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan. Sebab hal itu akan bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini juga saya mengajak Bapak dan Ibu untuk terus membuka diri, membuka hati, buka diri kita untuk dituntut oleh firman-Nya. Amsal-amsal yang ada akan membawa kita semakin berhikmat, dan oleh pertolongan Roh Kudus akan mengajari kita untuk mengerti dan memperoleh berkat yang lebih dalam lagi melalui firman Tuhan ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, jika saatnya nanti atau pagi ini Bapak Ibu mau beribadah, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik, karena itu akan membawa Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan dan menambahkan hikmat pengetahuan di dalam kehidupan setiap kita. Dan pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sampaikan, mari cintai firman Tuhan, cintai amsal-amsalnya, sehingga kita akan melihat ada kehidupan yang lebih baik yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, karena kita memiliki kecerdasan, pemahaman, kebijaksanaan, dan menambah hikmat takut akan Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita bisa melihat perkenanan Tuhan nyata bagi kehidupan kita, karena kita hidup sesuai dengan tuntunan firman-Nya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya, dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Melalui Amsal pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 memberikan kami tuntunan, memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman bagaimana memperoleh hidup yang takut akan Tuhan, bagaimana supaya hidup ini menjadi hidup yang berhasil dan berbahagia, bagaimana kami menghindari segala persoalan-persoalan yang tidak penting dan mengakibatkan kerusakan bagi hidup kami karena dosa, karena kami tahu Engkau yang menuntun kami melalui firman. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuntunlah juga mereka dalam firman-Mu, bawalah mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang mencintai firman-Mu, hidup dalam tuntunan firman-Mu, karena hamba percaya itu akan membawa keberhasilan, keberuntungan, kemenangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami di dalam menyambut hari ini. Tuhanlah yang menuntun kami melalui firman-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pembacaan amsal-amsal ini di hari-hari selanjutnya, besok, lusa, dan selanjutnya. Tuhan perkaya kami, berkati kami, sehingga melalui firman-Mu kami semakin dibawa mencintai Tuhan dan hidup di dalam tuntunan-Mu serta keberhasilan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku di dimanapun mereka berada pada hari ini yang mendengarkan renungan ini. Berkat dan rahmat-Mu turun atas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan dan doa kita bersama. Jika Bapak Ibu diberkati, tuliskanlah di kolom komentar, dan saya percaya hal itu bisa memberkati saudara-saudara kita. Dan jika Bapak Ibu berkenan, bisa membagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Dan tetap saya sampaikan, jika Bapak Ibu punya pergumulan dan pokok-pokok doa yang membutuhkan dukungan dari kami secara doa, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan jika juga Bapak Ibu mau berdiskusi tentang firman Tuhan, bagaimana pertumbuhan rohani yang akan kita jalani, tuliskan juga melalui nomor WA, dan kita akan jawab
dan kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.